menyambut saudara dalam persekutuan ibadah di hari ini. Kiranya kita semua merasakan sukacita dalam perjumpaan ini dan kita menerima berkat-berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, PMJ GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur atas kasih sayangnya bagi kita.
Ya Bapa, ketika pagi datang menjenguk hidup kami, ketika kami boleh bangun dan merasakan udara segar dalam setiap tarikan nafas kami, ada ucapan syukur yang terlantun dari hati, ada senyuman tersungging di bibir menatap hari yang Kau berikan. Kehadiranmu selalu memberikan harapan di hati untuk terus menatap lurus ke depan, memandang jalan yang mungkin berkelok dan berbatu, namun pasti ada jalan-jalan yang Tuhan sediakan menuju masa depan. Merenungkan panjangnya jalan yang telah dilewati, banyak juang dan gugur, banyak keringat yang meleleh membasahi tubuh, bahkan begitu banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan terjadi sepanjang ayunan langkah. Ada kemarahan, perselisihan, kedengkian, egois, iri hati, kesombongan dan keangkuhan, juga mementingkan diri sendiri. Semuanya meraih hati, membakar jiwa, membentuk goresan-goresan luka yang pedih. Ada pula rasa kecewa, putus asa, minder terhadap orang lain, rasa tidak dihargai, perasaan ditolak, dan sejuta rasa bermukim di dada, membentuk kristal-kristal kepahitan hidup dalam keluarga dan persekutuan, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kami bersimpuh di kaki-Mu, memohon rahmat dan pengampunan-Mu. Kami mohon, raihlah kami ke dalam dekapan kasih-Mu, sehingga kami mampu merasakan hadir-Mu melalui setiap tarikan nafas kami, memeluk-Mu dalam sukma, dan mencintai-Mu dalam tutur dan perilaku hidup kami yang memuliakan Engkau. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau selalu merangkul kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan Engkau menolong kami untuk merespon cinta-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Saat ini kami merindukan Engkau Tuhan, dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan.
Tuhan menguatkan kami, menerangi jalan kami, membuka mata hati kami, dan mencerahkan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6 berkata, "Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menunap hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita akan melakukan perjalanan yang jauh, pasti banyak hal yang kita persiapkan. Tentunya persiapan kita berkaitan dengan segala sesuatu selama kita melakukan perjalanan. Segala yang kita persiapkan itu sebuah bentuk antisipasi agar kita tetap sehat, agar kita tetap kuat, agar kita tetap bersukacita melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu ada waktu di mana kita memberi diri untuk beristirahat sebentar, kemudian melakukan perjalanan kembali, di charge. Atau sepanjang menempuh perjalanan, kita sangat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan tersebut. Bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perjalanan Israel saat mereka akan memasuki wilayah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan Musa mengajak mereka untuk berhenti sejenak berkumpul selaku umat persekutuan Tuhan. Saudara-saudara yang
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas bacaan kita ini merupakan bagian ketiga dari nasihat Musa kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tiba di Moab sebelum memasuki tanah perjanjian Kanaan, nasihat ini diberikan karena generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan sebagian besar adalah generasi yang tidak mengalami peristiwa keluarnya Israel dari tanah Mesir serta mujizat-mujizat sepanjang perjalanan di padang gurun. Karena itu Musa menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah dikerjakan Allah, mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan Allah kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudara-saudara, nasihat ini diberikan sebagai salah satu cara Musa untuk mempersiapkan mentalitas dan spiritualitas masyarakat Israel, karena di tanah perjanjian itu mereka akan menghadapi bangsa yang menyembah dewa-dewa, dan di sana akan ada banyak sekali godaan iman meskipun mereka berlimpah susu dan madu. Saudara-saudara, pada ayat 1 Musa mengingatkan Israel pada sebuah pilihan hidup. Ketika mereka hidup untuk memilih taat dan setia kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Namun jika sebaliknya mereka memilih untuk tidak taat dan untuk tidak setia kepada Tuhan, maka mereka akan dikutuk. Pilihan hidup itulah yang menentukan kehidupan mereka selanjutnya dan membawa mereka pada kesadaran bahwa pembuangan merupakan bagian dari cara Allah menghukum mereka. Oleh karena itu ada sebuah seruan, berkat yang dijanjikan kepada Israel akan terwujud apabila mereka mematuhi dan menyembah Tuhan. Berkat akan diterima bila, pada ayat bacaan kita hari ini mengatakan, bila engkau dan anak-anakmu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu dan mendengarkan suaranya. Saudara, pertobatan harus lahir dari kesungguhan hati atas kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukan. Pertobatan itu tidak hanya bersifat pribadi, namun juga bersifat komunal. Engkau dan anak-anakmu harus sedia untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu menjadi gaya kehidupan orang-orang Israel yang harus diwariskan dari generasi satu kepada generasi yang lainnya. Apa hasilnya kalau mereka sedia untuk mendengarkan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan? Hasilnya adalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Israel dan menyayangi Israel. Artinya bahwa relasi antara mereka dengan Tuhan dipulihkan. Terjadinya adanya proses rekonsiliasi antara Tuhan dengan Israel, dan Israel dipulihkan dari rasa lelah, dari keadaan yang susah payah, ketika Israel tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaannya pada perintah Tuhan. Hubungan mereka dipulihkan, keadaan mereka dipulihkan. Israel juga tidak akan lagi tercerai-berai, namun akan dikumpulkan oleh Allah di tanah perjanjian. Dan Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dan mempersatukan mereka. Ini adalah sebuah perubahan radikal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel. Yang tadinya terserak-serak di mana-mana, dikumpulkan kembali oleh Allah di tanah perjanjian itu. Dan itu adalah sebuah perubahan. Hasil yang lain adalah Tuhan akan menyunat hati mereka dan keturunan mereka, agar mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ayat 6. Saudara-saudara, ini berarti Ulangan mau menyatakan kepada kita bahwa pertobatan itu menyangkut hati yang sedia untuk mengasihi Tuhan dan menjauhkan diri dari berhala serta kehidupan yang jahat. Sunat hati berarti memiliki kepedulian terhadap firman Allah dan berhenti melakukan dosa. Karena sadar bahwa Tuhan telah menguduskan kehidupan mereka dan membuat mereka memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini maka
ada hal yang dapat kita renungkan dan refleksikan. Yang pertama adalah bahwa lifestyle atau gaya hidup orang yang beriman kepada Tuhan adalah mendengarkan Tuhan dan melakukan perintahnya. Mendengarkan untuk melakukan dibutuhkan adanya kesediaan hati dan kerendahan hati. Mendengarkan suara Tuhan merupakan bagian dari mengasihi Tuhan. Mendengarkan berarti mengasihi. Mendengarkan perintah Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan ketaatan. Mendengarkan dapat dimulai dari kehidupan keluarga. Membangun kehidupan yang saling mendengarkan satu sama lain dalam kehidupan keluarga merupakan bentuk kasih kita dan membawa kita untuk tidak egois, tetapi justru belajar untuk memahami dan mengerti orang lain. Cara yang dapat dipakai untuk belajar mendengarkan adalah ketika dalam kehidupan keluarga melihat makan bersama itu sebagai sebuah momen yang penting untuk berbagi cerita, sebagai sarana pengajaran kasih, sebagai sarana untuk saling menguatkan, untuk saling memperhatikan, yang semuanya dilakukan atas dasar kasih. Cara-cara ini saudara-saudara yang menghangatkan relasi antar anggota keluarga. Ketika kita selalu saling belajar untuk mendengarkan Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan semakin dekat dan menjadi hangat. Dan itu juga memengaruhi kehidupan kita dalam relasi kita dengan anggota keluarga yang lain. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Dan kehangatan dalam rumah itu akan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Yang kedua, saudara-saudara, gaya hidup mendengarkan suara Tuhan dipelihara dalam hidup keluarga dengan cara memiliki waktu bersama. Bukan hanya saat makan, tetapi juga kebersamaan itu dilakukan dalam ritual kecil keluarga yang kita sebut dengan ibadah keluarga. Karena keluarga itu adalah gereja mini. Keluarga yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya selalu memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa dan pembacaan Alkitab meskipun hanya 5-10 menit. Karena Yesus sendiri mengatakan, di mana 1, 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada, di situ aku ada. Sebenarnya di situ saudara-saudara Yesus berbicara tentang ibadah keluarga. Bahwa keluarga adalah gereja mini. Keluarga yang mau kembali kepada Tuhan selalu melihat firman Tuhan itu penting dan perlu dihayati dalam relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara saudara bersaudara. Ibadah bersama itu juga melatih setiap anggota keluarga untuk memiliki kepedulian terhadap hidup. Keluarga yang memiliki kepedulian akan hidup akan saling peduli satu terhadap yang lain, sehingga tercipta adanya kepekaan sosial dari setiap anggota keluarga, tercipta adanya kepekaan spiritualitas. Ketika keluarga mengalami persoalan, maka mereka ketika tetap dekat kepada Tuhan, mereka tetap akan mengalami sebuah pemulihan. Keluarga yang tadinya terserak-serak kemudian dipersatukan oleh Allah. Seperti ketika Allah mempersatukan masyarakat Israel yang terserak-serak dan dipersatukan di tanah Kanaan. Keluarga yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang tadinya terserak-serak, akan dipersatukan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang memiliki gaya hidup mendengarkan suara Tuhan memiliki keberanian, punya keberanian untuk menolak hal-hal yang menjauhkannya dari Tuhan. Saat ini saudara-saudara, medsos merupakan sarana untuk berpendapat. Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, semua orang bisa berpendapat di situ. Ketika ada orang membuat status atau ketika seseorang membuat status, kita bisa berkomentar.
Google dan Wikipedia kita lihat kadang-kadang dilihat sebagai tempat atau sebagai acuan untuk menjawab semua persoalan hidup. Jadi bukan lagi Tuhan. Hoax menjadi kebenaran yang diterima secara umum. Makanya hoax sering disebut dengan istilah post-truth. Semua itu saudara-saudara mengubah perilaku dan gaya hidup kita saat ini. Dan firman Tuhan hari ini menyadarkan kita pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan berkehendak untuk kita mengalami kemajuan, bukan sebuah kemunduran. Dengan canggihnya media sosial, dengan canggihnya hal-hal yang kita alami dan hadapi, justru itu yang seharusnya memacu kita untuk mengalami kemajuan hidup dalam hal spiritual. Kemajuan hidup yang membawa kita pada menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang menyukai perdamaian, pribadi yang menyukai keadilan. Baik medsos, Google, Wikipedia, dan hoax bukanlah acuan bagi orang yang percaya untuk menghadapi persoalan hidup, tetapi Tuhan yang dijadikan sumber utama untuk bertumbuh, Tuhan yang dijadikan sumber utama untuk maju dalam kehidupan ini. Hidup dalam takut Tuhan yang menjadikan acuan untuk menjalani hidup. Hasilnya apa, saudara-saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hasilnya adalah berlimpah berkat Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya sebagai gaya hidup kita di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah era globalisasi ini, agar kita tetap bertumbuh dalam iman kita dan kita tetap mengalami proses pendewasaan iman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Suara
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami dan terima kasih kami untuk firman-Mu di hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat kepada firman-Mu, dengan mendengarkan firman-Mu sehingga kami selalu belajar mengasihi-Mu. Kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami. Berilah kepada mereka kemampuan, lengkapi mereka dengan hikmat-Mu dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga mereka senantiasa memikirkan kebaikan, kemajuan akan kehidupan berbangsa negara kami. Berkatilah keluarga mereka supaya selalu ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Dan ketika dalam kesungguhan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya, mereka juga diberkati, dilimpahi berkat Tuhan. Kami serahkan akan seluruh pimpinan bangsa kami ke dalam tangan. Kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami. Ketika kami saat ini berada dalam sebuah proses menuju kepada persidangan sinode yang ke-21, Tuhan kiranya memberkati seluruh panitia pelaksana, Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati seluruh jemaat, agar ketika terjadi persidangan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon kasih sayang Tuhan memberkati, menaungi akan gereja kami, sehingga gereja kami tetap memberitakan kabar keselamatan dan sukacita, kabar baik kepada setiap orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami menyerahkan akan kehidupan bergereja kami, khususnya menabur kasih. Tuhan memberkati akan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan topang dan tolong akan setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan pekerjaan. Bagi mereka yang saat ini mengalami kondisi tubuh yang lemah, berikanlah kepada mereka kekuatan agar tetap memiliki semangat untuk menjalani hidup serta merasakan pemeliharaan Tuhan lewat perhatian dan pendampingan dari anggota keluarga yang bersedia merawat mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh kehidupan kami, baik sebagai presbiter, pengurus pelkat, komisi. Tuhan menopang dan menolong kami supaya kami dapat bergandengan tangan bersatu padu, membangun jemaat ini dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Semuanya kami lakukan dalam kasih kami kepada Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang terpancar di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Kami mohon Kau memberkati kami dan menolong kami, mendampingi kami, berjalan bersama-sama
dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Karena itu, marilah bersyukur melalui persembahan dengan hati tulus. Firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku." Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati.
Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami terima di hari ini. Berilah kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami dengan penuh ucapan syukur, dengan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah persembahan yang kami bawa di hari ini, agar persembahan ini menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan cinta kasih-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau, Allah yang memberkati kami dengan kelimpahan rahmat dan berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup setiap hari, dan lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang saudara dengar.